Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah anak-anak sekalian, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kelas 4 SD Islam Az-Zahra Palembang. Pada video ini kita akan bersama-sama belajar tentang surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq adalah surat yang ke-84. Surat Al-Insyiqaq adalah surat yang ke-84. Al-Insyiqaq artinya adalah terbelah. Al-Insyiqaq artinya terbelah. Surat Al-Insyiqaq adalah salah satu surat yang menceritakan tentang situasi dan kondisi ketika terjadinya hari kiamat. Al-Insyiqaq sekali lagi artinya terbelah. Dan pada video ini kita akan bersama-sama belajar surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita simak bunyi ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u shaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Baik, itulah bunyi surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari bersama-sama kita untuk memahami makna kandungan daripada surat Al-Insyiqaq. Yang pertama, Allah SWT berfirman, idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa surat Al-Insyiqaq adalah surat yang mengkisahkan tentang situasi dan kondisi pada hari kiamat. Apabila langit terbelah, kita lihat langit yang berada di atas kita adalah salah satu makhluk yang sangat besar, salah satu ciptaan Allah yang paling besar. Langit ukurannya lebih besar daripada bumi, dan langit ketika hari kiamat terjadi akan Allah perintahkan, akan Allah takdirkan, akan Allah jadikan terbelah. Maka langit yang berada di atas kita yang kokoh, yang kuat, nanti pada saatnya akan terbelah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keseimbangan antara benda langit, sehingga akan terjadi tabrakan yang maha dahsyat antara benda langit dengan benda langit yang lainnya. Maka ketika itulah langit akan terbelah. Ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh dan tunduk terhadap Tuhannya, dan memang sudah semestinya
patuh dan tunduk. Langit adalah makhluk Allah yang taat. Apapun yang Allah perintahkan kepadanya maka akan dilakukan. Begitu pula dengan alam semesta yang lain seperti matahari, bulan, bintang, bumi. Alam semesta ini bergaris atau berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah kehendaki. Maka langit akan patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan matahari, bulan, bumi dan seterusnya. Seluruh alam semesta patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat. Ini ayat yang ketiga. Dan ketika bumi didatarkan. Ketika bumi ini menjadi datar. Ketika bukit-bukit, gunung-gunung hancur lebur semuanya. Pepohonan hancur lebur. Bangunan-bangunan yang tinggi dihancurkan sehingga bumi menjadi datar. Bumi berubah menjadi bumi yang baru. Bumi berubah menjadi dengan bentuk yang baru. Tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan. Bumi menjadi datar, rata. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat yang kelima, ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Di dalam perut bumi ini banyak sesuatu. Barangkali ada minyak, ada kandungan minyak, ada kandungan emas, ada kandungan perak, ada kandungan batu bara, ada lahar dan lain sebagainya. Semua isi yang ada di dalam perut bumi akan dimuntahkan. Jadi akan dimuntahkan. Barangkali ini terjadi ketika gempa terjadi begitu besar, sehingga dikeluarkanlah seluruh isi perut bumi, termasuk jasad-jasad atau mayat-mayat yang terpendam di dalamnya. Dan ayat berikutnya adalah wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Patuh dan taat terhadap perintah Tuhannya dan memang sudah semestinya patuh. Seperti halnya langit, bumi pun patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan untuk menjadi datar, bumi pun akan menjadi datar. Ketika Allah perintahkan untuk terbelah, langit akan terbelah. Ya ayyuhal insan, pada ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu dan niscaya engkau akan menemui Tuhanmu, akan menemuinya. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan, mengingatkan kepada kita bahwa manusia bekerja keras pagi, siang, malam, bekerja keras dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang bekerja keras dalam hal kebaikan, ada orang yang bekerja keras dalam hal keburukan. Orang-orang beriman mereka akan senantiasa bekerja keras dalam kebaikan, sebaiknya orang-orang yang tidak beriman tentunya akan bekerja keras dalam hal yang sia-sia, dalam hal keburukan. Orientasi hidup dan kerja keras orang beriman itu adalah untuk kehidupan akhirat. Maka di sini ayat mengingatkan kita, ayat ini mengingatkan kepada kita, hasil kerja keras itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan sekaligus bahwa setiap detik yang kita lalui, setiap saat yang kita lewati, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun merupakan detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun menuju kematian. Bapak di sini akan melanjutkan penjelasan ini kepada ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi." Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah, di sini anak-anak
nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia akan terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan kanan, yaitu golongan orang-orang yang beriman. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, yang tidak mau bertaubat. Maka golongan kanan ini mereka akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, ya, menerima catatan amalnya selama hidup di dunia dengan tangan kanannya. Maka dia akan bahagia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Pada ayat 8, orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dilakukan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang gampang, dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Pada ayat yang ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi setelah ia menerima kitab dengan tangan kanannya, ia akan kembali kepada kerabatnya, akan kembali kepada keluarganya dari golongan orang-orang yang beriman dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Sebaliknya, ayat yang ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dia akan menerima kitab catatan amalnya dari belakangnya, dari arah belakangnya. Mungkin itu saja yang penjelasan Bapak dari surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 10 ini. Silakan anak-anak dihafalkan surat ini dan dipahami kandungannya, artinya, ya, dipahami. Ayatnya dihafalkan dan artinya dipahami. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.